kita mulai ya, walaupun teman-teman mungkin belum maksimal, tapi nggak apa-apa. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para asatidzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita limpahan kesehatan, ya. Sampai sekarang masih kita bisa belajar, ya. Walaupun di luar dari jadwal, ya. Kami minta maaf ini, ya. Nah, di luar dari jadwal. Berhubung kami punya daurah, ya. Daurah di MIM, ya, selama 1 bulan ini. Ya, kebetulan kami selalu tangani dari tahun ke tahun, ya. Kami selalu tangani daurahnya. Jadi ala kulli hal, ya, jadwal berubah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, insya Allah pembelajaran kita ini, ya, setelah selesai membahas sifatul huruf, ya, insya Allah kelas kita ini akan kita pisah, ya, antara DPD, ya, DPD Bulungan, kemudian DPD Manado tersendiri. Karena memang ruang lingkupnya kalau praktek itu harus memang tidak terlalu banyak, ya, sedikit, supaya kita bisa maksimal. Karena kami memang target kami bukan sekedar paham materi, ya. Kalau materi mungkin mudah, tapi bagaimana itu terrealisasikan dengan praktek, ya. Di pertemuan pesantren Indonesia kemarin pun begitu, ya. Banyak yang minta, makanya insya Allah ke depannya ini kita akan seperti itu. Jadi bergembiralah bagi para asatidzah yang bergabung di halaqah kita, ya. Insya Allah kita akan membimbing sampai betul-betul standar sanad, ya, insya Allah. Baik, kita mulai, ya, sifatul huruf. Jadi ikhwas sekalian subhanahu wa ta'ala, setelah kita mengetahui makhraj dan makhraj huruf, maka yang berikutnya yang harus dipahami, yang tidak boleh tinggalkan adalah pembahasan sifatul huruf. Nah, urgensinya membahas sifat huruf adalah nanti kita lihat di bawah sini. Ini dia, ya. Baik, sebelum kita bahas ini, jadi huruf juga memiliki sifat, ya, memiliki sifat, ya, sama dengan manusia. Ya, sebagaimana manusia punya sifat, maka huruf juga itu punya sifat yang bisa membedakan dengan satu huruf dengan huruf yang lainnya. Ya, contohlah to, data, ya, satu tempat keluar, ya, torful lisan ma usul lisanayal ulya, ya. Ujung lidah ketemu dengan pangkal gigi seri atas, ya. Padahal to dan ta, ya, kemudian dal, satu tempat keluar, satu makhraj, tetapi kenapa bunyinya beda? Nah, yang membedakan adalah sifat, ya. Sama orang kembar, ya. Ada orang kembar lahir dari satu ibu, tapi pasti beda sifatnya. Walaupun persis sama, modelnya satu tempat, ya, keluar pasti beda. Ya, entah dia ada yang putih sekali, ada yang hitam, ada yang mungkin kalau dari segi indrawi kita bisa lihat ada yang tinggi, ada yang pendek. Ini semua namanya sifat. Begitu juga dengan huruf al-Arabiyah. Baik, ya. Ini nanti kami kirimkan ini materinya. Ini perkataan Ibnul Jazari. Baik, apa yang dimaksud dengan sifatul huruf?
Ya, sifat dulu secara bahasa ya. Ma qama bisyai' minal ma'anil al-hissiyah awil ma'nawiyah ya. Apa-apa yang melekat pada sesuatu baik itu indrawi maupun maknawi ya. Apa maksudnya hissiyah dan ma'nawiyah? Hissiyah ini artinya secara indera ya. Kita bisa lihat seperti manusia. Oh, ini manusia sifatnya tinggi ya, kita bisa lihat. Itu pendek ya, kemudian hitam, ada putih ya, itu maknawiyah ya, seperti kita lihat Ustaz Rizki mungkin Masya Allah ya putih, nah, itu berarti sifatnya itu. Kalau kita panggilnya mana Ustaz Rizki itu ya, oh itu yang putih ya, berarti itulah yang dimaksud, bukan rezeki yang hitam ya. Itu secara indrawi. Adapun secara maknawi artinya seperti seseorang jujur ya, ini orangnya jujur ini. Yang mana itu? Dibilang Sasapro itu orangnya yang Masya Allah pemaaf ya, tidak suka marah. Nah, kemudian kita yang mana itu dibilang namanya si fulan, oh itu yang suka marah itu. Nah, ya, memang kerjanya marah, sifat aslinya marah, biar ketawa marah ji. Nah, itu maksudnya maknawi. Taib ya. Sedangkan secara istilah ya, sifatul huruf kaifiyatu tadhharu fil harfi inda husulihi fi makhraji wa ya'rifu ma bihi min jahrin aw hamzin aw shiddati aw qalqalati aw nahwi dzalik ya. Sifat huruf adalah cara yang nampak pada suatu huruf saat keluar dari makhrajnya, yang dengannya ia bisa dikenali baik berupa jahar, hamz, shiddah dan qalqalah. Intinya ciri sebuah huruf ya. Ciri-cirinya huruf tersebut ya. Nah, apa manfaat kita mempelajari sifatul huruf ya? Yang pertama, dapat membedakan huruf-huruf yang makronya sama. Nah, ini kita sudah bahas ya. Sama makronya tapi beda suaranya, beda keluar ya. So, sin, ya, sode, sinu, kemudian zayum, ya itu satu makro tapi beda. So, ya, sa, za, beda. Padahal satu tempat keluar. Nah, itu karena apa? Sifatnya berbeda. So dan sin ini sifatnya sama. Rata-rata semua sifatnya sama kecuali istilah dan itbaq ya. Itu saja. Selain itu semuanya sama. Ya, membedakan cuma tebal tipisnya saja. Kalau kita bilang sa kemudian so ya beda. Asallahu, semoga Allah, asallahu ya. Itu beda artinya. Yang pertama, kemudian yang kedua dapat mengetahui kuatnya suatu huruf ya. Oh, ini huruf yang lemah ya. Oh, ini huruf yang kuat. Maka ketika nanti ada idgham ya, idgham, pertemuan dua buah huruf ya, satu huruf hidup, satu huruf sukun atau dua-duanya hidup, namanya idgham kabir. Maka tidak boleh langsung diidghamkan begitu saja ya. Tidak boleh, karena ada sifat yang kuat dan sifat yang lemah. Sifat yang kuat tidak bisa dikalahkan yang lemah. Contoh, ahaltu ya, dalam surah Al-Maidah, basautta, laim basautta, bukan basatta. Itu salah, basatta tidak boleh, karena dia di situ sin to ya. To dan ta bertemu, to sukun kemudian ta berharokat. Ya, oh saya coba tulis ya. Jadi dalam Quran ini basautta. Nah, ini dia. Ini to punya sifat yang kuat, kemudian ta punya sifat yang lemah. Tidak boleh langsung idgham gini, tidak boleh. Harus ada sifatnya ini. Basatta, tidak boleh basatta, tidak boleh. Nah, itu gunanya yang kedua. Kemudian yang ketiga, dapat memperbagus ya, memperbaiki pengucapan huruf ya. Karena huruf tidak akan sempurna tanpa disertai dengan sifat ya. Kemudian yang berikutnya. Sifat huruf ya, ada namanya lazimah atau zatiyah ya. Lazimah maksudnya yang wajib ada pada huruf tersebut, ada namanya aridhah ya. Nanti ada sifatnya kalau bertemu dengan huruf ya. Sama dengan manusia. Ada yang manusia sifatnya aslinya begitu ya. Tidak bisa dipisahkan dari yang seperti itu. Ya, seperti orangnya jujur.
ya pasti dia tidak bohong, ya pasti tidak bohong. Tetapi ada yang sifat yang tiba baru-baru, seperti orang ya kadang marah kan, kadang-kadang marah, tiba-tiba marah pada saat kondisi seperti ini, tiba-tiba tersenyum pada saat kondisi seperti itu, namanya arido. Ya. Nah, arido seperti tafkhim, ya, ikhlab, idgham, hukum nun mati itu semua sifat arido. Nanti ketemu suatu huruf baru terjadi hukum tersebut, ya. Ikhlab, idgham, ya dan seterusnya. Siapa ini? Kemudian yang sifat lazimah, sifat lazimah ini yang melekat pada sebuah huruf. Ada, nah ini kita bahas, yang ini akan kita bahas insyaallah. Sifat yang lazimah, ya. Ada dua jenisnya. Ada yang punya lawan, ya. Ada yang tidak memiliki lawan, ya. Maksudnya apa? Ya, kalau yang memiliki lawan, ya seperti jujur. Jujur pasti lawannya bohong. Kalau orang jujur tidak mungkin dia mengumpulkan dua, tidak mungkin. Ya, sama dengan huruf, ya, sama dengan huruf pasti ada lawannya. Yang memiliki lawan, kalau dia sifatnya jahar, tidak mungkin dia hamas. Ya. Kalau dia sifatnya istifal, tidak mungkin dia isti'la, gitu. Dan ada yang tidak memiliki lawan, ya. Inilah dia, Sofia dan seterusnya. Baik, kita bahas. Ulama berbeda pendapat masalah jumlah sifat huruf, ya. Ibnul Jazari ya berpendapat ada 17. Ini beda ya, beda dengan makhraj dan sifat. Makhraj dan sifat Ibnul Jazari sama, 17. Adapun ulama yang lainnya ya seperti Imam Asy-Syatibi dalam manzumahnya, Asy-Syakhawi dan seterusnya mengatakan 16. Ada juga yang berpendapat 44. Subhanallah. Tapi yang kita pilih pendapat Imam Ibnul Jazari. Ini sebagaimana dalam manzumahnya. Bab sifatul huruf seperti ini. Sifat jahrun warikhun mustafil munfatih musmatan wa diddakul mahmusuha fahasahu syakhsun sakat syadiduha lafzu ajidikotin bakat. Sebaiknya memang kita menghafal nanti manzumah, tapi untuk daurah kali ini ya Mahir Tahsin kita tidak terlalu membahas detail masalah dalil-dalil para ulama. Insya Allah nanti setelah buku Mahir kita selesaikan, kita akan membahas ya dalil-dalil para ulama kita semua yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Baik, kita masuk ke sifat yang berikutnya ya. Jadi ini dia sifat yang memiliki lawan. Ada 10. Ya, ada 10. 5 lawannya 5. Ya, ini dia. Ini saya sudah jelaskan ya. Ini 5 sifat. Itu lawannya ini. Yang 5 ini. Intinya kalau tidak bukan jahar pasti hamas ya. Nanti kita contohkan. Pertama al-hamas, hams ya. Apa artinya al-hamas ya? Al-hamas dalam buku kita ya itu lebih singkat, mana buku. Nah, ya. Penjelasannya lebih singkat ya, kalau ini Syekh penjelasannya agak apa lagi? Agak panjang. Ya, kalau di sini itu jarwiyanun nafs inda nutki bil harf. Saya angkat dulu ini telepon dari tadi menelpon. Assalamualaikum. Ya, lanjut.
Ya, al-hamas ya. Intinya hamas ini nafas. Kita sekarang membahas masalah nafas. Keluar tidaknya nafas. Al-hamas ya, jaryanun nafs inda nutqi bil harf. Ya, mengalirnya nafas ketika mengucapkan sebuah huruf. Ya, mengalirnya nafas ketika kita mengucapkan huruf. Ya, hurufnya ada ini dia. Ada 10. Ada tidak sini? Ya. Ini ya, hurufnya ada 10 yang terkumpul dalam kata sakata fahassahu syakhsun, atau dalam Ibnu Jazari fahassahu syakhsun sakat. Ini hafal ini ya. Hafal ini. Jadi ini semua hurufnya. Sin, kaf, ta, fa, kho, sa, ha, shin, kho, sod. Ini semua huruf yang keluar nafas ketika mengucapkan huruf. Selain itu, maka dia tidak boleh keluar nafas. Ya, tidak boleh keluar nafas. Seperti apa contoh yang banyak yang keluar nafas, yang tidak betul? Ini paling banyak saya contohkan. Di daurah-daurah ini huruf to. Ya, biasa orang baca Al-Fatihah siroto, to. Maka ini kurang tepat. Karena dia punya sifat namanya jahar. Tidak keluar nafas. Ya, kita contohkan ya, huruf sin, as. Jadi semua keadaan ya, semua keadaan itu pasti keluar nafas. Entah dia berharokat, ya, fathah, kasroh, dhamma, dan yang paling kentara pada saat sukun, ya, pada saat huruf itu sukun. Contoh ya, as. Nah, kedengaran kan suara kan? As. Kaf suaranya kaki kubak. Tidak boleh kaki kubak. Tidak boleh. Sama dengan tati tubat. Tidak boleh tati tu. Ya. Fa juga begitu. Fa fi fu baf. Nah kan. Keluar nafas jelas. Sama dengan ha. Ha hi hu bah. Ah. Ini tidak boleh. Ar-Rahman tidak boleh. Harus napasnya mengalir. Ar-Rahman. Sa juga begitu. As. Apalagi ha. Ah. Ih. Nah, kan. Dina. Ini yang paling banyak. Dina. Bukan. Dina. Mengalir. Shin juga. Ash. Als. Nah, itu semua. Selain ini tidak boleh keluar nafas. Itulah yang dimaksud lawan. Ya. Itu yang dimaksud lawan. Kalau bukan huruf keluar nafas, bukan huruf hamas, pasti huruf jahar. Sampai sini paham di? Saya mencoba speed 20 ya. Fahim Tom Ustaz? Fahimna. Ya, alhamdulillah. Baik. Perhatikan ya. Kenapa hamas bisa keluar nafas? Ya. Kata beliau, kata Syekh Aiman, huwa al-khafa fi sam'i natijatu infitahil wa taraini as-sawtiyaini wa adam ihtizazihima wa jaryanin katsiran li hawa'in nafs. Ya, nafas. Ya, hamas itu adalah ya al-khafa fi sam', ya, samar-samar di pendengaran. Kenapa bisa? Karena ini pita suaranya terbuka dan bergetar. Makanya banyak nafasnya. Contohnya shin. Ash, ini yang terbuka. Makanya banyak udara, nafas keluar udara. Ash. Ya. Selain itu tidak mengeluarkan udara dengan banyak, udara yang banyak. Nah, kemudian jahar, apa yang dimaksud al-jahar? Ya, jadi ini hamas, ada 10 ya. Hafal saja ini hurufnya. Selain itu tidak usah hafal. Ya. Fahassahu syakhsun sakat. Kemudian kita masuk al-jahar. Ya. Jahar secara bahasa terang atau jelas. Adapun secara istilah